kita bertahan, bisa kita hadapi. Tapi inilah sikon, inilah realita yang ada. Ini yang kita hadapi hari-hari. Bahkan tidak luput termasuk orang percaya. Makanya tindakan premanisme yang dimiliki oleh orang Kristen ada di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Oh, berat, lebih berat. Itu daftar kelakuan, bukan preman tapi premanisme. Ada di situ. Dan apa yang ditulis? Senantiasa beribadah, tetapi tidak pernah sampai kepada yang benar. Jadi mereka bukan orang, mereka bukan preman yang jalan mabok-mabok atau ada di pasar-pasar, gertak-gertak orang. Bukan. Dia pakai pakaian dinas, dia pakai dasi, dia pakai jas. Pertemuannya di hotel bintang 5. Nah ini saudara, ini premanisme. Tapi tidak ketahuan karena dia tidak ada di jalan. Dia bukan bajaga pintu naik klub dengan badan besar, tato, bukan. Dia tato bukan tato pakai tinta. Jadi inilah, ini sikonnya, ini situasinya, ini realitanya. Hari-hari ini adalah jahat. Ini perlu kita pahami dulu. Kondisi, situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Supaya kita tahu, istilah premanisme itu mau bicara tentang belas kasihan tidak ada. Mau bicara tentang hati nurani tidak ada. Tindakan brutal. Tapi kemudian kalau kita bicara tindakan brutal, kita selalu bayangkan kita, oh orang badan besar, pakai anting-anting satu, sebelah tidak, kemudian pakai tato, buka dada sedikit dengan kaos kutang atau kaos singlet. Nah, bukannya itu preman. Tapi premanisme ini hinggap pada banyak orang dan kepada siapa saja. Dia ada di mana-mana. Nah inilah kesukaran. Dia tidak mau tahu aturan. Dia tidak mau tahu undang-undang. Dia tidak mau. Dia tahu tapi dia tidak mau tahu. Nah kita mau apa? Mau lawan? Kita mau apa? Nah ini, kondisi inilah dikatakan hari-hari ini. Bukan cuma jahat, adalah jahat. Mengerikan saudara. Nah, kalau masa-masa sukar dalam pribadi kita saja tidak cakap mengatasinya. Bagaimana kalau masa sukar global? Masa sukar dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan. Masa sukar dalam keluarga antara orang tua anak-anak tidak dapat diselesaikan. Masa sukar di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Apalagi kalau nanti datang hal-hal yang mengglobal. Saudara tahu, Alkitab sudah mengatakan terlebih dahulu bahwa gerakan premanisme itu akan memuncak dan akan pegang peranan di dalam akhir zaman ini. Sekali lagi, dia bukan preman, tapi dia premanisme. Dan ini berbahaya. Gereja juga bisa mengalami hal yang sama. Dan sudah mulai terjadi. Dan sudah mulai ada di mana-mana. Terus siapa lagi yang kita mau dengar untuk menyampaikan firman yang berdiri di atas? Kalau yang berdiri di atas memang bukan preman. Dia adalah pendeta.
dengan jubah kebesaran, dengan pakaian kebesaran, tetapi premanisme. Gereja juga akan dilanda kalau gereja tidak siap mengantisipasi. Jadi kita pahami dulu, kita harus dapat membaca peta situasi, kondisi di mana kita sedang hidup pada saat ini. Kemudian apa yang ditulis oleh firman Tuhan? Saya tidak usah bacakan karena saudara baru diajarkan pada minggu yang lalu. Di situ diawali pula dengan perkataan Mesias palsu akan muncul. Dan ini sudah terjadi. Saudara tahu, Alkitab menulis Mesias. Siapakah Mesias itu? Siapa Mesias? Siapa? Tuhan Yesus. Perhatikan apa kata Alkitab, supaya kita jeli, tidak hanya sekedar asal baca. Apa yang dia katakan Alkitab? Mesias palsu. Bukan cuma bicara ajaran sesat. Nah, itu premanisme. Kita tinggalkan dulu. Sekarang iman kita juga digoyang oleh bukan cuma ajaran sesat. Kalau ajaran sesat gampang. Lain layak. Oh, sesat dia. Kita menghindar. Tapi ini Mesias. Saya minta maaf. Untuk supaya perjelas saya mau tanya. Tapi pertanyaannya tidak enak. Tapi tidak usah saudara jawab. Orang gemar memakai barang-barang apa saja yang merek terkenal. Orang bilang branded. Ya. Oke. Ada yang pakai Sarah. Ada yang pakai Belly, ada yang pakai pokoknya merek-merek yang terkenal. Saya mau tanya, minta maaf, adakah yang duduk di sini pakai ada sesuatu, entah pakaian, entah tas, entah apa dari merek yang terkenal tapi palsu? Nah, saya sudah minta maaf lebih dulu ya kan? Palsu, mereknya sama. Jadi kalau namanya palsu, merek adalah sama. Makanya ada namanya asli, tapi apa itu? Aspal, ya. Makanya saya sering pesan kepada orang-orang yang beli kofor yang bermerek tapi palsu, saya katakan hati-hati begitu kamu pergi di Eropa, disita itu kofor, pulang dengan tas bembeng. ya, karena tidak boleh pakai barang-barang bermerek mereka yang palsu di sana, langsung disita. Nah, jadi kalau namanya palsu, dia akan dibuat persis seperti asli, betul? Sehingga harus punya keahlian tersendiri untuk, minta maaf ini cuma contoh. Tapi dia bisa lanjut. Cuma ya ini contoh. Persis asli. Dibutuhkan keahlian untuk mengetahui palsunya. Saudara, apa yang dikatakan oleh kitab tadi? Mesias palsu. Kalau kita mau sederhanakan, Yesus palsu, tapi persis seperti Yesus. Ini tipuan tingkat tinggi, saudara. Kenapa? Kenapa harus ada Mesias palsu? Jadi memang kalau kita jadi orang percaya, tidak punya firman dan tidak mau belajar firman, makanya di gereja ini setiap orang yang jadi jemaat diberikan kesempatan belajar firman. Sebab kalau kita tidak belajar firman,
ketahuilah, kenapa harus ada Mesias palsu? Siapa targetnya Mesias palsu? Kalau saudara teliti membaca di dalam Matius 24, di situ iblis punya target, yaitu kalau boleh orang-orang pilihan itu juga digugurkan dari iman. Siapakah orang pilihan? Hamba-hamba Tuhan yang sudah tersohor, yang sudah ternama, yang ada di ring-ring tertentu. Itu tidak mudah dijatuhkan, saudara. Tidak mudah. Ini. Siapa yang dapat menjatuhkan mereka? Tidak sembarang. Kenapa? Karena mereka ini sudah merupakan pimpinan, sudah merupakan orang pilihan. Jadi untuk menjatuhkan para pemimpin ini harus juga Mesias palsu. Tipuan iblis tingkat tinggi. Mesias palsu, bukan yang biasa-biasa. Nah ini saudara. Nah itu sebabnya sekarang kita mulai lihat, mulai nampak hal-hal yang aneh-aneh yang sedang terjadi dan melanda gereja Tuhan, yang dilakukan oleh pemimpinnya di dalam hal firman, di dalam hal pelayanan. Tetapi heran, orang akan berkata begini, oh kalau bukan dari Tuhan, masa begitu banyak ada pengikut? Saudara, Mesias palsu ini pengikutnya luar biasa. Dan kecenderungan orang percaya atau kecenderungan orang-orang Kristen, apa yang wah, yang sensasi-sensasi, itu diserbu orang. Itu diserbu orang. Mari kita renungkan. Apalagi kalau kita baca dalam kitab Wahyu, kepada Mesias palsu itu diberikan kemampuan untuk mengadakan mujizat. Luar biasa. Jadi saudara, kalau tadi adalah bahaya premanisme yang sedang ada di sekitar kita, yang berikut adalah bahaya daripada yang iblis datang menyerang dalam berbagai macam hal yang membingungkan tentang iman kita, tentang pengajaran dan lain sebagainya, bahkan sampai kepada puncaknya Mesias palsu. Mari kita renungkan. Kalau kita tidak belajar firman, kalau kita tidak mau mengikuti pemuridan, kalau kita tidak rajin baca firman dan tidak mau mendalami, atau kita anggap saya belajar sendiri, tak bisa saudara. Kita perlu mempunyai satu kekuatan dan pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya tidak terjebak dengan Mesias palsu. Kenapa? Sebab sangat sulit dideteksi. Kalau hanya ajaran sesat gampang dideteksi, Mesias palsu sulit dideteksi. Karena itu ujian tingkat pemimpin. Apa saja dan di mana saja kita sudah menempati posisi pemimpin, memimpin apa saja, itu target. Nah, oleh karena itulah kita perlu mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Apalagi yang kita ketahui tentang hal itu. Yang kita ketahui tentang hal itu bahwa masa-masa sukar dikatakan peperangan dan kerusuhan. Oke. Mungkin saudara berkata, nah ini saya ingin memberikan satu gambaran yang jelas. Kalau kita bicara peperangan, jangan hanya menganggap peperangan itu bangsa lawan bangsa, negara lawan negara,
kerajaan lawan kerajaan. Kalau hanya negara lawan negara, kerajaan lawan kerajaan, bahkan sampai kepada apapun yang namanya perang dunia, yang sudah pernah terjadi, perang dunia pertama, perang dunia kedua, masih ada juga negara, walaupun namanya perang dunia, masih ada juga negara yang tidak berperang. Orang-orang berkata, oh kita mau cari tempat, kita mau cari negara yang paling jauh, yang tempatnya aman di kutub utara atau kutub selatan. Tetapi masa sukar ini mengglobal. Dan saudara tahu tanda-tanda mengglobal ini? Jangan anggap remeh apa yang namanya pertikaian warga. Itu juga perang. Karena kalau negara dengan negara, maka semua rakyat yang ada di negara itu membela negaranya untuk berperang melawan negara lain. Pasukannya pergi berperang, yang tinggal di rumah aman. Tapi kalau pertikaian warga secara global, secara keseluruhan, bisa kita bayangkan lebih dahsyat dari perang dunia. Berarti kekacauan ada di mana-mana. Ini masa sukar. Apa yang firman Allah katakan lagi? Pasti saudara masih ingat? Saya tidak perlu bacakan. Akan datang krisis ekonomi secara global dan sedang mulai terjadi. Bukannya istilah krismon yang melanda satu dua negara yang kemudian selesai dan lain sebagainya. Tidak. Alkitab menulis secupak gandum sedinar harganya. Jelai 3 cupak sedinar harganya. Kata 1 dinar menurut Alkitab itu adalah gaji 1 hari. Gaji 1 hari cuma dapat beli secupak gandum, bukan beras ya, tapi tidak apa-apalah karena di sana memang tidak ada beras di Timur Tengah, cuma ada gandum. Jadi kalau kita di sini beras secupak, berapa ukurannya secupak? Saudara bayangkan sendiri. Jangan saudara pikir oh 1 bleknya tanah, bukan. Secupak. Bagaimana kalau satu keluarga gaji 1 hari hanya mampu beli secupak, sedangkan di dalam rumah ada 8 orang. Keluarga besar, KB. Keluarga besar. Jadi saudara, kita tidak perlu terkejut kalau kita memahami firman Tuhan, tidak perlu terkejut dengan krisis-krisis ekonomi yang melanda negara-negara yang kemudian berdampak sistemik kepada negara-negara lainnya termasuk negeri kita. Karena firman Allah sudah menulis itu. Bahkan setiap negara akan kolaps, hancur ekonominya, termasuk kita. Akan datang masanya semua dan setiap negara akan kolaps, hancur ekonominya. Pada saat itulah muncul penyelamat ekonomi dunia, sehingga setiap kepala negara rela menyerahkan negaranya, ekonomi negaranya untuk diatur oleh orang itu, dan dalam waktu yang singkat berubah menjadi makmur. Itulah antikris. Antikris datang dan menampakkan dirinya dan memulai kekuasaannya tidak dimulai dengan kediktatoran, tetapi dimulai dengan menghadirkan masa makmur di mana setiap negara dengan rela menyerahkan negaranya untuk keluar dari krisis ekonomi yang hancur, agar supaya mereka bisa kembali makmur dan benar-benar makmur. Hanya dalam waktu 3 tahun setengah semua jadi makmur. Itu firman Tuhan sangat jelas. Jadi saudara renungkan,
Waktu untuk mencapai rancangan Allah, kalau kita tidak ngotot, tidak sungguh-sungguh, kita berpacu dengan waktu. Kita harus capai rancangan Allah sebelum masa sukar yang dahsyat itu tiba. Jangan salahkan Tuhan ketika sampai kepada masa sukar tiba, belum jadi kepala, masih di ekor. Ini. Itu sebabnya kenapa ada ayat yang berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Dan ketika mungkin ketika hal tersebut datang, dikatakan lebih lanjut oleh firman Tuhan bahwa pada saat itu Antikris membuat suatu aturan yang boleh berdagang, yang boleh berbisnis, yang boleh berjual beli adalah orang yang punya tanda di dahi dan tanda binatang itu. Saudara, ada yang duduk di sini, semua orang yang duduk di sini mungkin punya ATM ya? Ya ada om, tapi DP saldo cuma 50.000. Tidak apa-apa, kita tidak tanya saldo. Tapi setiap orang yang punya ATM, nama saudara sudah masuk dalam sistem. Apalagi sekarang ditingkatkan, bukan cuma KTP manual, KTP berarti masuk di dalam sistem. Ketika masuk dalam sistem adalah kemudahan untuk melacak saudara ada di mana. Sedangkan HP hilang bisa dilacak saudara, apalagi cuma orang. Cuma kadang-kala memang kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dari tayangan itu jadi bingung oleh mereka yang sebenarnya berkompeten untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya, justru bikin bingung masyarakat. KTP tidak boleh difotokopi, nanti kalau difotokopi ulang-ulang hilang. Padahal bukan seperti itu. Mau fotokopi 10.000 kali tidak ada apa-apa. Pernah kan? Bingung. Sehingga harus dihadirkan pakar. Begitu dihadirkan pakar, itu pejabat malu lagi berkomentar. Karena salah memberi keterangan kepada masyarakat. Ini kondisinya. Jadi itu sebabnya mengapa kita perlu memahami situasi kondisi ini. Oke? Jadi saudara, ketika situasi kondisi semakin sukar, nah, memang Tuhan menjanjikan tadi, kita sudah baca kan? Tuhan tahu menyelamatkan apa? Tuhan tahu menyelamat. 2 Petrus 2 ayat 9 masa lupa? Tidak apa-apa, buka dulu. Lupa om, karena itu yang pertama dibaca. 2 Petrus 2 ayat 9. Sudah dapat? 2, 3. Aduh, belum semua dapat, kesian. 2, 3. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Ya memang pihaknya Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang dia harus perbuat bagi kita. Bagaimana cara menyelamatkan kita. Bagaimana cara melindungi dan memelihara kita. Itu bahagiannya Tuhan. Tetapi setelah kita memahami sebagian, masih banyak yang lain, sebahagian daripada mulai dari situasi kondisi yang ada, tentang premanisme, tentang kesukaran, tentang kesulitan ekonomi, kejatuhan ekonomi dan lain sebagainya akan melanda dunia, dan itu dari kita sendiri yang setelah kita pahami apa sikap dan tindakan iman kita. Tuhan berkata di dalam Efesus, janganlah kamu bodoh.
Jangan hidup seperti orang bebal. Orang bebal ini lebih dari bodoh. Kadang-kadang orang pikir orang bebal ini dianggap, oh, memang ada bebal, seolah-olah kepala batu. Bebal itu bukan kepala batu, saudara. Bebal itu goblok itu. Bebal itu. Cuma saya tidak pandai mengucapkan goblok. Ada teman saya pendeta perempuan, oh, enak sekali kalau dia bilang goblok, ya. Meletus dari blok. Ya, dan lancar betul, sedikit-sedikit goblok. Ya. Sudah tahu dari mana dia? Kalau dia meletus begitu. Bukan. Janganlah kamu menuduh supaya jangan kamu dituduh. Oke, ya. Dan ini kondisi begini. Ya. Nah, oleh karena itulah kita harus mempunyai sikap iman yang benar supaya tindakan kita itu benar. Memang pemeliharaan, perlindungan, pertolongan Tuhan tahu. Dan juga Tuhan menyimpan orang-orang jahat pada hari penghakiman, tapi kita tidak sabar. Terlalu lama, Tuhan masih lama. Bagi sekarang, coba lihat apa dia bikin sama kita. Bagi sekarang kita berdoa, suruh Tuhan bagi sekarang. Tuhan bilang tunggu DP waktu. Bayangkan saudara, kalau saya baca itu, saya pikir bukan main. Ditulis itu disimpan. Kadang-kala kalau kita tahu ini ayat, dapat tahu ini orang model begini, aduh kasihan juga ini orang ya. Tuhan lagi simpan dia, bukan untuk baik-baik punya. Kadang-kadang tidak tega, Tuhan, sudahlah. Lepaskan pengampunan supaya lepas juga hukuman. Karena ada kata disimpan, berapa lama, lebih lama disimpan, lebih siksa, lebih cepat, lebih bagus kan? Tapi Tuhan bilang disimpan. Jadi sabarlah. Ini membuat kita sabar. Tunggu Anda, sabar. Ya. Nah, saudara, kembali kepada hal itu. Nah, apa yang kita ketahui lebih lanjut? Kalau kita tahu bahwa Tuhan punya janji seperti itu, mari kita pahami. Mari kita memiliki sikap iman, apa yang harus kita lakukan. Tindakannya apa? Sebab ada orang pada akhirnya kecewa, lebih cenderung begini loh. Anak-anak Tuhan ini tidak memahami apa itu bersandar kepada Tuhan atas segala kekuatan dan kemampuan Tuhan. Memang ada ayat yang berkata, terkutuklah orang yang berharap dan bersandar kepada manusia. Dalam arti kata, Tuhan tidak pernah menginginkan kita menggantungkan harapan kita kepada si A, kepada si B, kepada si C. Kita semata-mata bersandar kepada Tuhan. Ini saya mau luruskan juga. Banyak orang hidup mengandalkan mujizat Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Banyak orang yang seolah sikap hidupnya menyerah dan bersandar kepada Tuhan, padahal tidak. Malah sikap hidupnya keliru. Mentalnya rusak. Jadi dia bersandarnya itu begini, bersandar kepada Tuhan. Tetapi hatinya tertuju kepada manusia. Kiranya Tuhan bekerja supaya dia tergerak. Kiranya Tuhan bekerja supaya dia tergerak. Kiranya Tuhan bekerja supaya dia tergerak. Saya mau tanya, ini bersandar kepada Tuhan atau bersandar kepada manusia? Banyak orang hidup punya mental seperti ini. Kita sudah tahu bagaimana cara Tuhan memberkati kita secara finansial, secara kebutuhan. Bagaimana awalnya Tuhan memberikan kita sesuatu dalam hidup kita, dalam segala kebutuhan adalah bekerja. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa bekerja, dia mendapat upah. Tidak kerja, tidak ada sumber income. Cara Tuhan memberkati kita, cara Tuhan menghadirkan, saya sudah cari saja kasetnya atau CD-nya.
Saya sudah jelaskan cara Tuhan menghadirkan uang dalam hidup kita melalui bekerja. Tidak bekerja, tidak ada. Jadi tidak ada itu. Ya, oh, semoga dia tergerak, semoga dia tergerak, saya juga di dalam membangun banyak juga hamba-hamba Tuhan punya cara hidup seperti itu. Ya, katanya bersandar kepada Tuhan, tapi semoga dia bergerak. Kalau dia tidak tergerak, dia yang kasih gerak. Dengan berkat, bahasa berkat bisi-bisi, istilahnya itu berkat bisi-bisi. Ya, bahasa insane. Itu tidak baik, tidak benar, saudara. Sikap iman dan tindakan iman. Berikut. Ya, kita lihat sedikit lagi. Kita akan berhenti sejauh mana bisa dijelaskan, nanti baru lanjut. Dikatakan oleh firman Tuhan juga bahwa akan akibat daripada dahsyatnya bencana-bencana, akibat dari dahsyatnya bencana-bencana, maka dengan demikian itu akan mengganggu perekonomian. Bisa saudara bayangkan kalau semua jambatan hancur? Bisa saudara bayangkan kalau semua properti hancur karena bencana? Apa yang harus dilakukan? Dibangun kembali. Dan dibangun kembali harus ada dana. Untuk menghadirkan dana, ya jelas akan mengganggu perekonomian. Karena tidak dicadangkan, cadangan yang disiapkan untuk itu tidak sesuai dengan besarnya bencana. Nah, oleh karena itulah saudara, kita perlu memahami akan hal ini. Nah, apa yang kita ketahui lebih lanjut, Tuhan membukakan sesuatu hal yang selama ini ya mungkin baru terungkap saat ini ketika situasi dan kondisi teknologi yang semakin canggih. Waktu saya masih kecil, SD, ya mungkin yang seumur saya mungkin tidak tahu ya, kalau dulu di koran ada cerita komik bersambung di koran waktu saya masih kecil. Kemudian cerita yang ada di koran itu bersambung tiap hari sehingga itu selalu dikejar. Namanya Flash Gordon. Ya, itu masih ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Belanda. Flash Gordon. Flash Gordon ini adalah cerita bergambar, komik bersambung yang keluar cuma beberapa gambar di setiap terbitan harian. Itu bicara tentang dunia angkasa luar. Dunia angkasa luar. Tidak pernah terbayang bahwa cerita komik bergambar ini yang bicara tentang cerita luar angkasa ternyata pada akhirnya sekitar tahun 70-an atau 69 benar-benar manusia mendarat di bulan melalui Apollo 69 ya, nggak salah ya, 69 ya, nggak salah. Tidak pernah terduga, tidak pernah tetapi ada di pikiran orang untuk membuat gambar itu, cerita itu. Dan berdasarkan itu, orang terinspirasi lebih lanjut untuk menyelidiki dan seterusnya sampai kepada terwujud angkasa luar. Berikut. Dulu para penggemar film James Bond, ada orang suka James Bond filmnya karena dia suka selalu ada nona-nona. Nah, ada yang begitu. Ada juga yang suka film James Bond karena apa? Canggih-canggih dia punya senjata, aneh-aneh. Arlojinya canggih, ya, pemantik rokoknya canggih, semua canggih-canggih. Tidak pernah terfikir bahwa situasi kondisi sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, itu peralatan James Bond tidak ada artinya lagi untuk sekarang. Ternyata bisa.
Ada kacamata yang ada kamera. Hah? Jadi sementara dia lihat, merekam juga, macam-macam. Nah ini saudara. Jadi, kemudian dunia perfilman. Dulu kita mengenal film-film fiksi. Apa itu fiksi? Hah? Tidak nyata. Jadi yang dikarang-karang. Tetapi film-film yang fiksi itu hanya cerita karangan, tapi tidak ada hubungannya dengan teknologi. Sekarang cerita fiksi tentang yang seperti dulu itu sudah lewat. Sekarang lagi marak cerita-cerita fiksi teknologi. Makanya itu anak-anak muda maupun juga yang dia hampir dalam beberapa tahun belakangan ini selalu film baru yang keluar adalah cerita fiksi teknologi. Ada Iron Man, ada apa lagi? Pura-pura lagi tidak tahu, supaya tahu kalau tidak nonton bioskop. Ada Pacific Rim, ada apa lagi? Banyak fiksi teknologi. Bahkan ada yang keluar dari dalam binatang, yang keluar dari dalam laut. Padahal teknologi. Kemudian kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Orang terkagum-kagum dengan teknologi. Mungkin saudara sempat ingat ketika saya berkata, kapan satu saat orang menciptakan pesawat yang dipasang di badan, sehingga kita tidak usah repot-repot kalau ada pelayanan, ada tugas, mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, tinggal pakai, tetap terbang. Loh, kalau saya yang bodoh ini tidak sekolah untuk hal itu bisa muncul ide, apalagi di profesor-profesor itu, pasti sudah lama disiapkan, tinggal kapan dia muncul. Saudara, kita duduk di sini, kita kipas-kipas hanya karena panas ya. Tapi mata kita tidak bisa melihat apa yang ada di udara ini. Paling kita cuma mengatakan ya ada oksigen. Bukan cuma oksigen, di sini ada banyak gelombang sinyal. Saya lagi sedang memikirkan untuk, cuma saya bukan sutradara, saya bukan orang film, membuat film yang namanya E-World. Dan apa isinya? Isinya ini untuk membuka secara telanjang dan melihat udara yang ada ini, apa yang ada di sini. Kita akan menemukan hanya dengan sebatang ini, sudah bisa tangkap sinyal, sudah bisa dengar radio, sudah bisa badandut, ya. Nah, Pak, ada di udara kan? Ada. Nanti saya harus memindahkan foto. HP saya rusak, mau pindahkan, colokannya ditusuk, tak masuk di dalam. Bagaimana kasih pindah? Oh, bisa ternyata dengan Bluetooth. Saya pindahkan. Gambar dipindah di udara lewat gelombang, tapi mata kita tidak bisa melihat itu. Bagaimana dia pindah? Ini yang saya rencana mau buat. Bagaimana membuat film yang bisa melihat itu perpindahan gambar dari HP satu ke HP satunya melalui Bluetooth. Dia tentu keluar itu gambar. Kalau dihadirkan dalam bentuk real. Jadi kondisi-kondisi ini kita tidak bisa anggap remeh. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan segala anasir akan meledak dan terbakar. Dia lebih kecil dari atom.
Makanya saudara, banyak orang bertanya begini, kenapa sekarang kalau kita pergi ke kalau kita pergi ke pom bensin, ada di situ tidak boleh kamera, tidak boleh hidup HP. Kalau dulu cuma satu, dilarang merokok. Sekarang banyak sekali. Tidak boleh hidupkan HP, tidak boleh memotret, semua yang berbentuk digital tidak boleh. Karena memang bisa, yang kita tidak lihat ini, bisa terjadi sesuatu ledakan. Nah, jadi saudara, ini dunia tempat di mana kita berada seperti ini. Jadi ketika masa sukar itu hadir, sekejap dia terjadi. Sekejap dia hadir dan fatal. Nah, kita harus memahami ini. Tidak hanya terpesona, tidak hanya terkagum-kagum dengan segala hal-hal yang canggih, dengan segala situasi kondisi yang ada dan lain sebagainya. Makanya dikatakan jangan kamu mabuk anggur, tapi pergunakanlah waktu yang ada. Mari kita hitung waktu. Masih cukupkah kesempatan kita mencapai rancangan Tuhan sebelum masa sukar ini hadir? Mari kita respon. Kita tidak bisa membiarkan itu hanya lalu begitu saja. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita harus berpacu sesuai dengan apa yang firman Tuhan tetapkan. Sampai di sini dulu, kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan nyanyian tempo dulu, nyanyian lama. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sudah kami terima malam ini, Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahaminya lebih dalam lagi. Roh Kudus menolong kami untuk kami memiliki sikap iman yang benar, sehingga kami bertindak benar dan tidak bermasa bodoh. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman Allah di dalam hati kami, memampukan kami melakukan segala yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami tidak terjebak dengan dunia ini. Tidak membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa mencapai sesuatu yang menjadi rancangan-Mu Tuhan.
Engkau tilik akan keadaan sidang jemaatmu saat ini. Engkau mengenal setiap masa sukar apapun yang mereka hadapi, baik secara pribadi, dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, dan juga mungkin gangguan kesehatan. Mereka sedang mengalami masa-masa sukar. Kami mohon uluran tangan pengasihan-Mu menjamah setiap pribadi. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya mau mengambil keuntungan dalam situasi-situasi sukar, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan, dan kami tolak keluar dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pertolongan Tuhan atas kami sekalian. Engkau tahu menyelamatkan setiap orang-orang saleh-Mu Tuhan, dan Engkau juga tahu menyimpan orang-orang jahat untuk hari penghakiman. Terima kasih. Kudus kuatkan kami supaya kami menjadi cakap di dalam menghadapi masa sukar apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bawa persembahan kita dan kita akan dengarkan warta jemaat. Minggu ini ada persembahan khusus untuk Kasmisi. Hari Minggu, ikutilah pemuridan umum pada jam 10 pagi di kelas-kelas yang ada. Pada jam 4 sore, mari antarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di Jalan Sulawesi 411, Revival, dan di Jalan Zebra. Hari Senin, mari bawa seluruh pergumulan Anda dalam doa. Ikutilah persekutuan doa puasa pada jam 4 sore di GPPS Palu. Kepada seluruh rekan-rekan pemuda dan remaja, mari ikuti Komsel Pemuda dan Remaja pada setiap hari Senin jam 7 malam di wilayah masing-masing. Kepada seluruh kaum laki-laki GPPS Palu, jangan lewatkan ibadah persekutuan kaum laki-laki pada hari Senin 23 September 2013 jam 7 malam di Wisma TMJ Jalan Soekarno-Hatta. Selasa, 24 September 2013, pertemuan pengurus Komsel pada jam 7 malam di GPPS Palu. It's 9:00 p.m. Buat adik-adik remaja, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama-sama hadir, rasakan lawatan Allah dalam Praise and Worship Remaja GPPS Palu, Kamis 26 September 2013 jam 6 sore. Jangan terlambat ya. Mari seluruh kaum wanita GPPS Palu bergabung dalam ibadah kaum wanita pada setiap hari Jumat jam 4 sore di GPPS Palu. Ikutilah doa semalaman di Bukit Doa Karmel. Berangkat dari gereja pada jam 8:30 malam. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi Saudari Ana di kantor gereja. Mari seluruh rekan-rekan kaum muda GPPS Palu bergabung dalam ibadah kaum muda spesial Praise and Worship Konser pada hari Sabtu 28 September 2013 jam 7 malam di GPPS Palu. Dibuka kesempatan bagi Anda yang ingin bekerja sebagai karyawan atau karyawati kantor GPPS Palu, sopir gereja, office boy atau office girl. Segera masukkan surat lamaran Anda ke kantor GPPS Palu. Halo saudara, saat ini saya menawarkan kesempatan bagi Anda untuk berinvestasi.
Saatnya bagi Anda untuk memperbaiki keadaan ekonomi Anda. Bukan hanya kaya di bumi, tapi juga kaya di surga. Mari berpartisipasi dalam pembangunan gereja. Dengan membeli voucher pembangunan gereja pada panitia yang standby di depan gereja. Atau dapat menghubungi pengurus komsel Anda masing-masing. Voucher ini tersedia dari nominal 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Ingat, jangan lewatkan kesempatan yang langka ini. Mari berinvestasi dalam kerajaan surga dan jadi kaya di bumi juga kaya di surga. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, terima berkat Tuhan. Bagi segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.